Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Sementara kubu Xiaoyan telah menerobos batas wilayah dan bersiap memasuki wilayah selatan, sekelompok orang dari wilayah selatan tengah menggunakan kecepatan yang amat tinggi untuk terbang menuju perbatasan barat daya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berambut panjang dan beruban. Matanya yang cekung dan keruh mengandung bintik-bintik cahaya keemasan, membuatnya tampak agak aneh. Yang paling mengejutkan adalah bahwa kultivasi orang ini jelas hanya Daudi bintang 9. Namun aura dari dua orang di belakangnya telah mencapai alam transformasi asal. Orang-orang yang tersisa di belakang mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan 3 orang di barisan depan. Tetapi mereka semua adalah ahli teratas di antara kelas Daudi. Kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Kelompok itu terbang di langit untuk waktu yang lama sampai seorang ahli transformasi asal di belakang lelaki tua itu dengan penasaran bertanya, "Tuanmu, meskipun ada orang kuat di tingkat transformasi asal di kota Qingyang, tampaknya kita tidak membutuhkan begitu banyak orang. Dengan aku dan Chen Yan bekerja sama, kita pasti bisa menghadapi mereka semua." "Benar sekali tuanmu. Pemimpin istana tampaknya telah membesar-besarkan masalah kali ini. Bukan berarti kita belum pernah bertemu ahli transformasi asal sebelumnya. Dengan kita berdua bekerja sama, apa yang tidak bisa kita tangani?" Di sampingnya, lelaki tua bernama Chen Yan itu tertawa. Wajahnya penuh percaya diri, seolah-olah operasi kali ini tidak memberinya tekanan apapun. Mendengar perkataan 2 orang di belakangnya, lelaki tua berambut abu-abu itu mendengus dingin. Kalau hanya membunuh mereka semua, tentu saja tidak apa-apa dengan hanya kalian berdua. Namun kepala istana telah memberikan perintah bahwa salah satu orang di kota Qingyang harus dibawa kembali hidup-hidup. Orang itu adalah ahli transformasi asal. Apakah menurutmu kau bisa membawanya kembali hidup-hidup? Ucap lelaki tua yang disebut tuanmu itu. Perkataannya membuat mereka berdua terdiam. Jika pihak lain tidak berniat menghancurkan diri sendiri, mereka mungkin bisa melakukannya. Tetapi jika orang itu berniat menghancurkan diri sendiri, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghentikannya. Dengan sangat cepat, sekelompok orang ini tiba di luar kota Qingyang. Pada saat yang sama, klan Liu di kota itu telah menyadari kedatangan sekelompok orang ini. Semua ahli dalam klan itu bergerak keluar dan terbang ke langit untuk menghadapi sekelompok orang di luar kota. Orang yang memimpin adalah Bai Hua. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Liu Huabai yang berdiri di samping Bai Hua menatap sekelompok orang di depannya dengan ekspresi muram. Selama bertahun-tahun, kota Qingyun terus-menerus mengirim orang-orang kuat untuk menyerang kota Qingyang miliknya. Namun karena Bai Hua dan kedatangan King Song serta lainnya, orang-orang kuat Istana Awan Biru dikalahkan berkali-kali. Karena alasan ini, reputasi kota Qingyang telah menyebar dengan cepat di kota-kota sekitarnya. Hasil pertama dari fenomena ini adalah tidak hanya mendatangkan keuntungan besar bagi industri eksternal klan Liu, tetapi juga membuat klan Liu lebih makmur dari sebelumnya. Namun setengah tahun yang lalu, keadaan ini akhirnya dipatahkan oleh kekuatan yang bahkan lebih mengerikan, yaitu Istana Awan Laut. Sebagai organisasi terbesar di Barat Daya, Istana Awan Laut telah mulai memperluas wilayah mereka tanpa batas sejak 1,5 tahun yang lalu. Istana Awan Laut awalnya hanya menduduki sebagian kota-kota makmur, tetapi hanya dalam beberapa bulan, mereka telah menelan lebih dari selusin kota di sekitarnya. Metode mereka begitu kejam hingga tercela. Sayangnya menghadapi kebrutalan Istana Awan Laut, klan dan organisasi asli di kota-kota itu hanya bisa menyerah atau mati. Demi bertahan hidup, banyak kekuatan di perbatasan Barat Daya hanya bisa memilih bertahan atau menyerah. Tidak ada yang namanya penonton, karena semua orang tidak berdaya melindungi diri sendiri. Bahkan orang yang lewat di pinggir jalan pun bisa dijatuhi hukuman mati oleh Istana Awan Laut karena kejahatan yang tidak berdasar. Untuk sesaat, seluruh wilayah Barat Daya tampak seperti telah jatuh ke dalam neraka. Namun di antara banyak organisasi, hanya klan Liu dari kota Qingyang yang mampu bertahan tanpa cedera. Ini karena klan Liu memiliki seorang ahli super di tahap akhir alam transformasi asal. Karena Bai Hua, beberapa kelompok yang dikirim Istana Awan Laut semuanya dipukul mundur tanpa ampun. Kekalahan berturut-turut telah membuat eselon atas Istana Awan Laut khawatir.
Hasilnya mereka mampu mengirim 2 ahli transformasi asal kali ini, serta pemimpinnya, seorang pria tua berambut abu-abu yang hanya seorang duo di bintang 9. Hati-hati, lawan kita kali ini jauh lebih kuat dari beberapa gelombang sebelumnya. Bai Hua mengerutkan kening sambil melirik kedua ahli transformasi asal. Bahkan dia akan merasa sangat sulit untuk melawan mereka berdua sendirian. Terlebih lagi, tampaknya ada seseorang yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi dalam kelompok ini. Ekspresi Bai Hua agak jelek saat dia menatap lelaki tua berambut abu-abu itu. Meskipun aura orang ini hanya seperti Dao di bintang 9, aura aneh yang samar-samar terpancar dari tubuhnya membuatnya sangat terkejut. Ada yang aneh tentang orang ini. Bai Hua berbicara pelan dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya dan langsung bertukar pandang dengan Zhongli yang ekspresinya juga jelek. Jelas, pihak lain juga merasakan kekuatan beberapa orang di sisi lain. Ditambah dengan kelompok elit Dao di belakang mereka, kemungkinan besar pertempuran ini akan lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Jika Xuan ada di sini, para bajingan tua ini tidak akan berarti apa-apa. Pada saat ini kepala mungil yang lucu tiba-tiba muncul dari bahu Bai Hua. Matahari bersinar, memperlihatkan wajah cantik dan halus. Sepasang mata yang cemerlang seperti kristal menatap dingin ke arah sekelompok orang di sisi lain. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat semua orang yang hadir tanpa sadar teringat akan orang yang sudah lama tidak terdengar kabarnya. Xiaoyan, aku penasaran seberapa besar dia telah berkembang. Jika dia ada di sini, mungkin masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan, ucap Qin Zhong. Qin Zhong tersenyum sedih. Begitu dia mengingat Xiaoyan, dia tidak bisa tidak mengingat adegan ketika Xiaoyan menyelamatkannya. Meskipun Xiaoyan masih muda, namun kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak generasi tua yang telah terkenal sejak lama. Itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Jika Xiaoyan ada di sini, kelompok orang ini pasti tidak akan mampu menahan satupun serangannya. Gadis muda itu tidak mau menyerah saat dia membuka mulutnya. Di sisi lain, Bai Hua dengan lembut menekan kepala kecil gadis muda yang cantik itu ke bawah. Baiklah, Kian, cepatlah kembali. Ingat untuk menjaga gadis Lian Serahkan urusan ini kepada kami. Nona muda ini secara mengejutkan adalah orang yang telah meninggalkan klan Murong sendirian saat itu dan melakukan perjalanan jauh ke perbatasan barat daya, Murong Kian. Pada saat ini, tim Istana Awan Laut di luar kota perlahan melangkah maju. Tiba di udara kurang dari 100 kaki jauhnya dari Bai Hua dan yang lainnya, kedua belah pihak saling menatap dari kejauhan. Aku yakin kau pasti Bai Hua. Selama setengah tahun terakhir, namamu bergema bagaikan guntur di telingaku. Dengan kekuatanmu sendiri, kau telah berulang kali menangkis beberapa gelombang pasukan Istana Awan Lautku. Kau sudah memiliki kekuatan seperti itu di usia yang masih muda. Sepanjang hidupku, aku hanya pernah melihat 2 orang sepertimu. Kau yang kedua. Ketika kata-kata lelaki tua berambut abu-abu terdengar, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan membelai lengan kirinya. Tatapan kejam melintas di kedalaman matanya. Oh, begitukah? Kalau begitu, kurasa sudah saatnya kau berhenti di sini. Aku akan memastikan bahwa ingatanmu akan tersimpan selamanya saat ini. Bai Hua mendengus dingin. Pada saat yang sama, origin Qi dalam pusaran di tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Aura yang kuat berubah menjadi badai dengan Bai Hua di tengahnya, menindas lelaki tua berambut abu-abu itu dan yang lainnya. Tirai pertempuran Kota King yang dimulai. Kedua kelompok yang berjumlah hampir 30 orang itu mulai bertabrakan hebat di langit Kota Qingyang. Bai Hua mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 2 ahli transformasi asal. Dengan kultivasi transformasi asal tingkat lanjutnya, dia tidak dirugikan dalam waktu singkat. Adapun Qin Zhong dan yang lainnya, mereka masing-masing menghadapi elit Dodi dari Istana Awan Laut. Di antara mereka, Zhongli menghadapi lelaki tua berambut abu-abu. Zhongli yang juga seorang Dodi bintang 9 bertabrakan dengan keras dengan lelaki tua berambut abu-abu itu. Keduanya langsung berpisah. Namun saat mereka berdua berpisah, lelaki tua berambut abu-abu itu melontarkan kalimat yang sangat aneh dari mulutnya. Zhongli, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tidak disangka kau benar-benar datang ke sini. Zhongli langsung mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Meskipun orang di depannya dipenuhi aura aneh, dia sepertinya tidak pernah bersentuhan dengannya. Apa maksudnya dengan mengucapkan kata-kata ini? Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Pertarungan hari ini pasti akan menjadi pertama kalinya kita bertarung. Bagaimana mungkin ada pertemuan lagi? Kau telah memilih orang yang salah jika kau ingin mengganggu pikiranku. Zhongli berkata dengan dingin. Tubuhnya melesat dan tiba-tiba di depan lelaki tua berambut abu-abu itu. Dia mengangkat tangannya dan dengan kejam menghantamkannya ke dada pihak lain. Seperti yang diharapkan, kamu bahkan tidak mengenaliku sekarang. Setelah tertawa aneh, tubuh lelaki tua berambut abu-abu itu bergoyang. Dia benar-benar menggunakan postur yang sangat aneh untuk menghindari serangan Zhongli. Wajah Zhongli tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat melihat ini. Tangannya menyapu ke ruang kosong saat tubuhnya tiba-tiba berputar.
Dia berbalik dan menendang sekali lagi. Namun pada saat kritis, lelaki tua berambut abu-abu itu menggunakan tangan kirinya untuk mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Apa? Zhongli terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, orang di depannya menarik tubuhnya ke depan. Kemudian tangan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan sebelum menghantam dadanya. Zhongli langsung terpental oleh hantaman telapak tangan itu. Tetapi anehnya, meskipun tangan kiri pihak lain itu penuh dengan kekuatan sehingga Zhongli tidak dapat melepaskan diri, tangan kanannya tampak lembut dan lemah, yang sulit untuk melukainya. Sialan, melihat Zhongli baik-baik saja, lelaki tua berambut abu-abu itu mengumpat dengan marah dengan keengganan di dalam hatinya. Tak lama kemudian, tangan kanannya terangkat dengan cepat. Sebuah formasi emas misterius tiba-tiba terbentuk di telapak tangannya. Zhongli, aku akan membuatmu mengingat siapa aku segera. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan berkelap-kelip di sekelilingnya. Cahaya itu dengan cepat berubah menjadi penghalang cahaya berbentuk silinder, menjebaknya di dalamnya. Ketika Zhongli mencoba menghancurkan formasi aneh ini, ia terkejut karena ternyata ia tidak dapat menghancurkan formasi aneh ini dengan kekuatannya. Tidak peduli bagaimana ia menyerang, formasi ini tidak hancur sama sekali. Sebaliknya, sebagian kekuatannya terpantul kembali kepadanya. Kemunculan pemandangan ini membuatnya tanpa sadar mengingat seseorang di masa lalu. Karena formasi inilah, ia pernah jatuh ke dalam rasa sakit yang tak berujung. Formasi perangkap dewa. Zhongli, apakah kamu masih ingat? Di kota liar kuno. Saat lelaki tua berambut abu-abu itu mengucapkan kata-kata ini, kejadian-kejadian di masa lalu langsung muncul jauh di dalam pikiran Zhongli. Tak lama kemudian, dia tanpa sadar berteriak, "Muhan, kamu adalah Muhan. Bagaimana ini mungkin?" Muhan adalah salah satu tokoh teratas di kota liar kuno saat itu. Sayangnya, ia bertemu Xiaoyan dan jatuh ke dalam kesulitan. Bahkan ia kehilangan lengannya karena Xiaoyan. Di masa lalu, Muhan pernah kehilangan satu lengannya karena Xiaoyan di kota kuno, yang menyebabkannya menjadi lumpuh. Namun dia tidak hanya mengubah penampilannya, dia bahkan mendapatkan kembali lengan kirinya yang hilang. Kamu tidak menyangka kan? Aku kembali. Bukan hanya lengan kiriku yang kembali, bahkan kultivasiku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Zhongli, Ludu, dan Qinzong, aku akan mulai dengan kalian bertiga hari ini. Sedangkan untuk Guli dan yang lainnya, cepat atau lambat, aku akan kembali untuk membalas dendam pada mereka. Setelah mengungkap identitasnya, wajah Muhan langsung menampakkan ekspresi ganas. Sepasang mata tuanya yang teduh dipenuhi dengan api dendam. Saat itu dia kehilangan lengannya karena Xiaoyan dan hampir lumpuh. Demi bertahan hidup dan membalas dendam, dia meninggalkan kota liar kuno. Setelah beberapa kali mengalami perubahan, dia bergabung dengan Istana Awan Laut. Karena alasan tertentu, dia bahkan meminjam tubuh ini untuk dilahirkan kembali. Lengan kirinya bisa digunakan lagi, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sayangnya harga yang harus dia bayar adalah lengan kanannya akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Selain menggunakan formasi pertempuran, dia tidak akan bisa menggunakan teknik doa apapun. Namun demi membalas dendam dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar, dia rela melakukan apa saja. Dia bahkan rela mengkhianati dirinya sendiri demi mendapatkan lebih banyak kekuatan. Tidak seorang pun menyadari rasa sakit selama proses ini. Muhan memperlakukan semua ini sebagai malapetaka yang dibawa Xiaoyan kepadanya. Karena hal inilah, ia merasakan kebencian yang lebih besar terhadap semua orang di dalam kota liar kuno. Hari ini, selain dia, semua orang di kota Qingyang ini akan mati. Wajah Muhan tampak garang saat dia menunjuk Bai Hua. Meskipun kebenciannya hampir menenggelamkan kesadarannya, dia masih cukup takut pada kepala istana itu. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menahan diri. Gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat segera melonjak keluar dari tubuh Muhan setelah kata-kata ini keluar dari mulutnya. Itu membentuk gelombang energi yang bergejolak yang langsung menghancurkan ruang kosong yang tak terlihat. Saat kekuatan spiritual ini melonjak keluar, banyak pilar cahaya emas besar melesat keluar dan membentuk formasi aneh yang menutupi semua orang di lingkaran pertempuran. Ketika seseorang melihat Muhan lagi, cakram formasi putih seukuran telapak tangan telah muncul di tangannya. Alasan mengapa pilar cahaya itu dapat menyebar begitu cepat terutama karena cakram formasi di tengahnya. Kalau tidak, dengan kemampuan Muhan saat ini, tidak akan cukup baginya untuk dengan cepat membentuk formasi sebesar itu. Ketika formasi itu terbentuk sepenuhnya, cahaya energi menyelimuti seluruh kota Qingyang. Sinar energi saling terkait satu sama lain, membentuk bintang berujung 8 yang besar. Setiap simpul di bintang itu dipenuhi dengan energi yang melonjak. Selama Muhan menginginkannya, formasi pembunuh yang besar itu akan segera diaktifkan. Formasi roh pembunuh surga kuno, aktifkan. Mengikuti raungan ledakan Muhan, formasi besar roh pembunuh surga kuno tiba-tiba mulai berputar pada saat ini. Di dalam bintang segi 8 yang besar itu, ada bintang segi 7 kecil serta beberapa formasi berbentuk bintang kecil. Lapisan formasi saling mengelilingi. Ketika bintang segi 8 terluar mulai berputar,
Formasi di dalamnya juga mulai berputar. Cahaya keemasan bersemi dan bahkan lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Setelah formasi roh pembunuh surga kuno mulai beroperasi, gelombang energi alam yang melonjak antara langit dan bumi ditarik oleh formasi dan terus berkumpul di dalamnya. Aura pembunuh yang menakutkan juga menyebar seiring dengan berkumpulnya energi ini, membentuk penghalang yang menyelimuti seluruh langit di atas kota Qingyang. Bai Hua dan yang lainnya di langit menyadari perubahan situasi dan segera memusatkan pandangan mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat formasi yang dipenuhi aura pembunuh. Ekspresi wajah semua orang langsung berubah. Tak lama kemudian, pandangan Bai Hua beralih ke Zhongli yang dijebak oleh Mu Han. Zhongli tidak memiliki kesempatan untuk menembus formasi Mu Han, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dengan kata lain, berdasarkan situasi saat ini, mereka telah kehilangan Zhongli, satu-satunya orang yang tersisa di medan perang yang dapat melawan dua ahli transformasi asal dan Mu Han adalah Bai Hua. Begitu Bai Hua dikalahkan, kota Qingyang akan benar-benar runtuh. Namun saat Bai Hua sedang memikirkan cara untuk menunda pertempuran, bola-bola energi emas tiba-tiba jatuh dari langit seperti meteorit dari formasi pembunuh yang menakjubkan di langit. Mereka menghantam kota di bawah tanpa target apapun. Seketika, banyak orang yang sedang menonton pertempuran dan kediaman klan Liu terperangkap dalam baku tembak. Di bawah serangan bola energi yang tak terhitung jumlahnya, penonton yang tak terhitung jumlahnya di kota itu kehilangan nyawa mereka. Kota Qingyang yang awalnya ramai berubah menjadi reruntuhan hanya dalam beberapa menit. Mayat berserakan di mana-mana dan pagar serta dinding yang bobrok menjadi berantakan. Bisa dikatakan itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Bahkan Liu Huabai dan yang lainnya yang sedang bertempur sengit di langit juga jatuh ke dalam kota karena pemboman yang kacau. Meskipun mereka tidak terluka parah, mereka telah menderita cukup banyak. Selain itu, Eli Dodi dari pihak lain terus mengejar. Pertempuran itu dengan cepat menjadi tidak menguntungkan. Jelas mereka tidak akan mampu bertahan lama. Brengsek! Bai Hua tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya dan mengumpah dalam hatinya ketika melihat pemandangan ini. Formasi pembunuh di langit benar-benar merepotkan. Jika dibiarkan terus beroperasi, maka bahkan dia tidak akan dapat menghindari cedera parah. Meskipun kultivasi Qinzhong dan yang lainnya berada di atas kelompok Liu Huabai, mereka sendiri dikelilingi oleh bahaya ketika menghadapi situasi seperti itu. Sudah hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menjaga diri mereka sendiri, apalagi menyelamatkan Zhongli. Dengan demikian, satu-satunya orang yang masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Zhongli adalah Bai Hua. Namun tepat saat Bai Hua hendak bergerak, dua ahli transformasi asal muncul di depannya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Mu Han juga berdiri di antara mereka berdua, menatapnya dengan seringai di wajahnya. Kamu ingin menyelamatkan orang? Kurasa kamu harus memikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Sambil mencibir, Mu Han melambaikan tangannya, dan dua orang di sampingnya segera melesat ke arah Bai Hua. Sosok mereka bagaikan hantu saat mereka tiba di depan Bai Hua. Mereka membentuk serangan penjepit dari kiri dan kanan, dengan ganas membardir bagian-bagian penting tubuh Bai Hua. Bahkan dengan kultivasi Bai Hua, dia tidak berani terobos sedikit pun dalam menghadapi dua serangan kuat ini. Origin Qi melonjak dari tubuhnya saat dia menangkis serangan tersebut. Sementara ketiganya terpisah, sosok Mu Han muncul di belakang Bai Hua. Cahaya keemasan muncul dari tangan kanannya saat menghantam punggung Bai Hua dengan ganas. Ekspresi Bai Hua menjadi gelap saat tubuhnya tersentak hebat. Tubuhnya berputar dengan cara yang sangat aneh saat telapak tangannya bertabrakan dengan cahaya keemasan. Saat serangan itu mendarat, sosok Bai Hua mundur dengan menyedihkan. Mu Han juga terlempar oleh telapak tangan Bai Hua. Meskipun kultivasi Mu Han dalam formasi cukup tinggi, dia bukanlah tandingan Bai Hua dalam konfrontasi langsung. Ekspresi Bai Hua tampak muram saat dia menundukkan kepalanya dan menatap telapak tangannya yang hangus. Setelah berbenturan dengan cahaya keemasan, dia menyadari bahwa bahkan dia tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya. Kekuatan bertarung Mu Han sepertinya tidak lebih rendah darinya. Terlebih lagi, dengan tambahan dua orang lainnya, hidupnya akan berada dalam bahaya dalam pertempuran ini. Bai Hua mendesah tak berdaya. Saat ini dia hanya bisa berharap agar Murong Qian segera pergi bersama Lian Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk jatuh ke dalam situasi putus asa. Murong Qian dan Lian yang satu sangat penting baginya. Sementara yang lainnya adalah seseorang yang dipercayakan Xiaoyan kepadanya untuk diurus. Bai Hua tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Selama mereka berdua baik-baik saja, tidak ada hal lain yang perlu dia khawatirkan. Mati! Tepat saat Bai Hua sedang linglung, kedua ahli transformasi asal itu menyerang maju sekali lagi. Mereka dengan ganas menghantamkan telapak tangan mereka ke kepala Bai Hua satu demi satu. Karena kalian sangat menginginkan nyawaku, bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian bersamaku. Setelah sadar kembali, Bai Hua mendengus dingin dan tidak ragu lagi. Setelah menerima dua telapak tangan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ketika dia mengangkat kepalanya, sosok Mu Han muncul sekali lagi.
Bai Hua tidak berniat menghindari serangan Muhan. Dia menghadapinya secara langsung dan dengan kejam menghantamkan telapak tangannya ke dada Muhan. Seolah-olah dia bersedia menukar nyawanya untuk Muhan. Merasakan niat lawannya, ekspresi Muhan segera berubah. Formasi yang awalnya akan mendarat di kepala Bai Hua hanya bisa mengubah arahnya. Tak lama kemudian, kedua ahli transformasi asal itu menyerang maju sekali lagi. Saat Bai Hua mundur, mereka masing-masing menghantamkan telapak tangan mereka ke dada Bai Hua. Seketika, seteguk besar darah menyembur keluar tak terkendali. Wajah Bai Hua juga menjadi pucat pasi. Tubuhnya menghantam kota di bawahnya dengan keras. Tetapi meski begitu, dia tidak menunjukkan rasa takut. Mulutnya dipenuhi darah saat dia tertawa keras dengan ekspresi kejam. Sekelompok sampah, apa cuma segini yang kalian punya? Datang lagi kalau kalian punya kemampuan. Bai Hua tertawa saat dia memanjat keluar dari reruntuhan dengan susah payah. Ketiga orang di langit juga turun di hadapan Bai Hua dan menatapnya dari atas. Pada saat ini, formasi besar di langit telah bubar. Namun kota Qingyang telah hancur menjadi reruntuhan. Lebih dari separuh orang di klan Liu tewas atau terluka. Bahkan kepala klan dan tetua agung terluka parah. Adapun yang lainnya, mereka semua telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Melihat Bai Hua jatuh, klan Liu dari kota Qingyang pun tamat. Meskipun tidak buruk untuk berurusan dengan orang sepertimu secepat mungkin, kepala istana telah memerintahkan kami untuk menjagamu tetap hidup sebelum kami berangkat. Jadi, kami hanya bisa merepotkanmu untuk ikut dengan kami. Muhan tersenyum lembut. Pada saat yang sama, formasi itu kembali terbentuk di telapak tangannya. Kau ingin aku hidup? Hahaha, tak akan kubiarkan keinginanmu terwujud. Dengan tawa yang menyeramkan, energi yang tersisa di tubuh Bai Hua langsung mengamuk. Wajahnya yang pucat langsung memerah saat energi yang kuat mengalir deras di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Kau ingin menghancurkan diri sendiri. Terdengar suara mencibir samar. Melihat Muhan hendak menyerang, terdengar teriakan cemas. Kemudian, sesosok tubuh cantik segera memasuki garis pandang Muhan dan yang lainnya. Dia melemparkan dirinya ke dada Bai Hua. Tidak, kau tidak boleh mati. Aku tidak ingin kau mati. Kita masih harus menunggu Xiaoyan kembali. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu sebelum dia kembali. Mendengar suara tangisan yang familiar ini, hati Bai Hua bergetar. Pemilik suara ini adalah Murong Qianqian. Benar sekali. Awalnya, dia meminta Murong Qianqian untuk pergi bersama Lian Er. Namun dia tidak menyangka bahwa dia akan kembali. Bukankah ini seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau? Aku tidak menyangka akan ada yang lain. Sepertinya, hubungan kalian berdua tidak biasa. Dengan begitu, semuanya akan jauh lebih mudah. Melihat kejadian ini, ekspresi menyeramkan langsung muncul di wajah Muhan. Ia memberi syarat kepada dua orang di sampingnya. Keduanya langsung mengangguk dan menyerbu ke depan. Mengabaikan perlawanan Bai Hua, mereka dengan paksa meraih Murong Qianqian dan menahannya. Menghadapi dua ahli transformasi asal, Murong Qianqian tentu saja tidak memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Bai Hua juga mengutuk dengan wajah penuh kebencian. Tidak peduli seberapa keras dia meraung, pihak lain tetap acuh tak acuh. Sepertinya kau cukup menyukai gadis ini. Dengan begitu, kau tidak akan rela melihatnya menderita sedikit pun kan? Muhan berkata sambil mencibir. Ketika dia melihat ekspresi marah di wajah Bai Hua, dia merasa sangat riang. Saat Bai Hua melawan dan menerkam ke depan, Muhan menamparnya dan membuatnya terpental. Murong Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Namun semuanya tampak begitu tidak berdaya. Kau ingin menyelamatkannya? Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kau bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri, apalagi menyelamatkannya. Jika kau ingin hidup, sebaiknya kau patuh mengikutiku. Jika tidak, dengan tawa aneh, mata gelap Muhan tertuju pada Murong Qianqian. Ia mengulurkan jarinya yang seperti bambu dan ujung jarinya yang tajam dengan lembut mengusap wajah halusnya. Bai Hua tidak dapat menahannya dan ekspresi panik segera muncul di wajahnya. Sambil berteriak, ia buru-buru menyetujui permintaan Muhan tanpa ragu-ragu. Kalau saja kau setuju dari awal, semuanya ini tidak akan terjadi. Muhan mencibir sambil mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai kepala kecil Murong Qianqian. Wajah tuanya dipenuhi dengan kebencian. Namun pada saat berikutnya, suara yang menusuk telinga terdengar. Murong Qianqian yang berada di bawah kendali dua ahli transformasi asal tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Muhan tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan. Ini karena lengan kirinya yang terentang telah menghilang bersama Murong Qianqian. Rasa sakit karena kehilangan lengan adalah sesuatu yang tidak dapat ia tanggung. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.